Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wakil SSI MPD dalam rangka memberikan koneksi antar materi tentang budaya positif, yaitu bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan, keyakinan kelas, serta teori. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, kemudian juga bagaimana mengubah stimulus respon ke pendekatan kontrol. Di sini kita akan lihat bagaimana seorang guru itu melihat realitas bahwa semua siswa adalah berbeda, bukan sama, tetapi semuanya berbeda. Seorang juga melihat gambaran orang lain secara berbeda, mensikapi sesuatu secara berbeda, bukan mensikapi suatu permasalahan dengan cara yang sama. Itulah muncul bagaimana kemudian kita akan memantapkan diri dalam pembelajaran terdiferensiasi. Penerapan budaya positif di sekolah memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Budaya positif seperti apakah yang ada atau yang harus kita laksanakan di sekolah? Yang pertama adalah disiplin yang positif. Kemudian dengan disiplin yang positif ini kita harapkan siswa dapat berkembang secara baik, secara mental maupun secara personal, baik secara ruhiyah maupun secara batiniah, serta secara akal pikirnya yang juga berkembang. Kemudian hukuman dan penghargaan kepada siswa, yang ternyata hukuman dan penghargaan itu hanya berefek dalam jangka yang cukup pendek. Yang sangat kita perlukan adalah bagaimana kesadaran motivasi dari dalam itu muncul dari semua siswa yang kita hadapi. Posisi kontrol guru juga sangat berpengaruh kepada siswa, di mana posisi terbaik menurut saya pribadi adalah posisi manajer yang mampu mengelola, yang mampu mengarahkan, dan yang mampu menggali bagaimana kondisi siswa yang atau baru menghadapi suatu masalah. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas perlu kita terapkan bersama untuk menjadikan arah suatu kelas menjadi yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga budaya-budaya positif di kelas dapat kita keluarkan, kita tularkan kepada keyakinan sekolah. Yang terakhir adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi yang akan kita laksanakan pada setiap penanganan masalah yang ada di sekolah. Bagaimana pengalaman setelah belajar materi ini? Jawabannya adalah sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah belajar tentang budaya positif sangat luar biasa, saya bisa mengambil banyak manfaat, terutama bagaimana memberikan kontrol kepada siswa, bagaimana memberikan hukuman, bagaimana memberikan penghargaan, sangat luar biasa. Jadi penghargaan itu ternyata tidak selalu atau menimbulkan sesuatu yang positif, malah memberikan motivasi yang kurang kepada siswa, dan memberikan semacam kontrol kepada siswa itu juga harus diperhitungkan dalam memberikan hukuman. Ternyata dengan kontrol manajer lah, itulah yang menjadi yang terbaik. Semoga kita semuanya dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi siswa kita. Selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, bagaimana teori restitusi dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Hal ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan dari stakeholder, dari semua yang ada di sekolah. Terutama guru-guru memiliki kesadaran yang sama untuk menerapkan teori restitusi di sekolah.
Kemudian, pemikiran saya tentang teori restitusi adalah teori ini sangat luar biasa dalam menangani anak. Bagaimana yang pertama, kita dilarang untuk memberikan hadiah berupa penghargaan barang, yang mana penghargaan barang ini akan menjadikan motivasi siswa baru, sehingga terbangun dari sumber yang besar, sehingga motivasi siswa bukannya akan yang perlu kita bangun bagaimana kita memotivasi anak dari dalam diri anak. Kemudian bagaimana tantangan I would waste it all for you. budaya positif di sekolah, I would waste it all for you. 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 Untuk selanjutnya, kita akan lihat bagaimana keterhubungan antara teori ini dengan pengembangan sekolah, terutama sekolah saya saat ini. Pengalaman masa lalu, di sekolah kami memang pelaksanaan budaya sekolah belum begitu efektif. Dan juga pelaksanaan teori restitusi maupun segitiga restitusi dan teori kontrol, terutama kontrol manajer, belum terlaksana dengan baik. Bahkan biasanya hanya penerapan peraturan saja yang kita laksanakan. Tetapi untuk teori kontrol yang bersifat manajer belum secara maksimal atau belum terlaksana dengan baik. Untuk penerapan masa depan, saya pribadi berharap semua stakeholder di sekolah mampu melaksanakan teori kontrol dengan baik, pelaksanaan atau pemberian penghargaan dengan baik, bukan dua barang, tetapi berupa omongan atau pembicaraan atau kata-kata yang bagus, yang terpilih, sehingga anak-anak dengan sendirinya termotivasi dengan baik. Begitu juga dengan pelaksanaan teori kontrol. Kita usahakan ke depan teori kontrol manajer bisa dilaksanakan oleh semua guru yang ada di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Bagaimana praktek saya pribadi masa lalu tentang pelaksanaan budaya positif, teori kontrol, dan teori restitusi. Saya pribadi melaksanakan teori kontrol minimal sebagai pengawas. Dan yang sering saya laksanakan ketika menghadapi kasus-kasus yang cukup pelik, cukup besar, melibatkan peserta didik yang dengan kasus cukup berat, saya pribadi mengeluarkan atau menggunakan teori restitusi dengan segitiga restitusi, yang mana kita menggunakan teori kontrol manajer. Ternyata dengan teorema kontrol manajer semuanya berlangsung dengan baik. Apa yang kita inginkan terlaksana.
dan tercapai dengan baik. Misal ada kasus besar saat itu anak-anak bolos di suatu tempat, kemudian apa saja yang dilaksanakan, saya berikan anak situasi yang sangat nyaman, aman, dan saya tanya kenapa ada di sana dan sebagainya, sehingga semuanya terkorek dengan baik, semuanya yang terlibat terkorek dengan baik, tanpa harus marah-marah, tanpa harus emosi dan sebagainya, semuanya bisa terlaksana dan kedua masalah ini dan terselesaikan dengan baik. Yang juga perlu kita renungkan, laksanakan secara baik-baik adalah bagaimana teori-teori ini kita sandingkan, kita samakan, kita barengkan dengan pemahaman agama yang kita punya dan pemahaman agama siswa, sehingga dapat berjalan dengan baik dan penerapannya juga efektif. Demikian uraian tentang budaya positif di modul 1 dan 4. Semoga kita semuanya dapat mengambil apa yang saya sampaikan, terutama dari saya dan yang kepada penonton semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.